Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratul Hasanah dari kelas manajemen A4 semester 5. NIM belakang saya 277. Di sini saya akan membahas tentang materi autokorelasi. Yang pertama yaitu saya akan membahas definisi autokorelasi, yang kedua konsekuensi praktis autokorelasi, yang ketiga mendeteksi autokorelasi, yang keempat solusi autokorelasi, dan yang terakhir yaitu contoh soal autokorelasi. Definisi autokorelasi sendiri yaitu sebuah analisis statik yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi di dalam model regresi linier harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke-1 dengan observasi ke I1. Korelasi ini terjadi antara waktu atau individu. Pada umumnya, kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series, yang artinya kondisi sekarang dipengaruhi waktu sebelumnya. Terjadi ketika penduga error dalam ordinary least square atau OLS tidak bersifat base linear unbiased estimator atau BLU. Konsekuensi praktis autokorelasi. Penaksir OLS atau ordinary least square adalah yang terbaik, yaitu penaksir yang memiliki variance minimum atau variance. Sekarang kita mempertahankan asumsi tadi kecuali tidak adanya autokorelasi. Dari model klasik, penaksir OLS mempunyai sifat berikut. Yang pertama, penaksir OLS tidak bisa, yaitu dalam menyampelan berulang nilai rata-ratanya sama dengan nilai populasi yang sebenarnya. Yang kedua, penaksir tadi konsuen, yaitu dengan meningkatnya ukuran sampel secara terbatas, penaksir tadi akan jatuh ke nilai yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu karena terdapat autokorelasi, penaksir tadi tidak lagi efisien, tidak mempunyai variance minimum baik dalam sampel kecil maupun besar asimptotik. Jika kita tetap menerapkan OLS dalam situasi autokorelasi, konsekuensi berikut yang akan terjadi yaitu yang pertama, selang keyakinan akan menjadi lebar secara tak perlu dan pengujian arti atau signifikan kurang kuat. Yang kedua, pengujian T dan F yang biasa tidak lagi sah, dan jika diterapkan dalam memberikan kesimpulan yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir. Yang ketiga yaitu penaksir OLS akan memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi yang sebenarnya. Dengan perkataan lain, penaksir OLS menjadi sensitif terhadap fakultasi penyampelan. Sekarang kita akan membahas tentang mendeteksi autokorelasi. Yang pertama yaitu metode grafik. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mendeteksi autokorelasi, sekaligus merupakan langkah awal untuk mendeteksi autokorelasi. Sesuai dengan definisinya, metode ini membandingkan antara residual dengan variabel X. Selain itu, dengan membandingkan antara residual ke T dengan residual ke T-1. Berikut grafik. Yang kedua, uji Durbin-Watson. Berikut grafik di atas masih memiliki permasalahan. Pada metode ini, adanya autokorelasi agak sulit untuk ditentukan karena hanya melalui subjektivitas peneliti, sehingga kemungkinan tiap peneliti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian formal yang dapat dipercaya secara ilmiah.
Salah satu cara untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah uji Darwin-Watson. Hipotesis HO sama dengan tidak ada autokorelasi, H1 sama dengan ada autokorelasi. Berikut rumus di bawah ini. D sama dengan sigma NT sama dengan 2 ET dikurangi ET min 1 kuadrat per sigma NT sama dengan 1 E kuadrat T. Setelah mendapatkan statistik uji, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan tabel DW. Tabel DW terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah atau DL dan batas atas DL dan batas bawah DU. Berikut beberapa keputusan setelah membandingkan DW. Bila D kurang dari DL, maka tolak HO berarti korelasi yang positif atau kecenderungannya R sama dengan 1. Bila DL kurang dari D kurang dari DU, maka kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Bila DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka jangan tolak HO, artinya tidak ada korelasi positif maupun negatif. Bila 4 kurang dari DU kurang dari D kurang dari 4 min DL, maka tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Bila D lebih dari 4 min DL, maka tolak HO, berarti ada korelasi negatif. Yang ketiga, uji RAN. Uji Darwin-Watson juga memiliki kelemahan ketika berada antara nilai DL dan DU, atau antara 4 min DU dan 4 min DL. Maka keputusannya, autokorelasi tidak bisa diketahui mempunyai autokorelasi apa tidak, sehingga dilakukan uji lain, bisa dengan metode grafik atau metode formal lainnya. Salah satu uji formal yaitu uji RAN. Prinsip kerja uji RAN sangat sederhana, yaitu dengan melihat tanda nilai residual negatif atau positif atau negatif tanpa memperhatikan nilainya, hingga RAN yang dimaksud di sini adalah sekelompok nilai residual yang mempunyai tanda sama secara berturut-turut. Berikut rumusnya. Min yaitu E RAN sama dengan 2N1 plus N2 per N plus 1. Varian RAN sama dengan 2N1N2 buka kurung 2N1N2 min N per N kuadrat buka kurung N min 1, di mana N sama dengan jumlah observasi, N1 jumlah run positif, N2 sama dengan jumlah run negatif. Yang keempat, uji Bruce-Godfrey atau Lagrange multiplier. Uji ini dikembangkan oleh Bruce-Godfrey, yaitu rumusnya YT sama dengan beta 1 tambah beta 2 XT ditambah PT. Berdasarkan model tersebut, Bruce-Godfrey mengasumsikan bahwa UT mengikuti autogresif Ardo, sehingga membentuk model berikut. Hipotesis HO I1 sama dengan P2 sama dengan titik sampai O. Itu merupakan tidak korelasi serial order P, dan HI-nya yaitu ada korelasi serial. Statistik uji N min P R kuadrat X P kuadrat. Keputusannya yaitu tolak HO jika N min P R kuadrat kurang dari X P kuadrat atau P kurangi value kurang dari 5%. Berikut solusi autokorelasi. Shor-Aukrut mengatasi autokorelasi. Adanya autokorelasi dalam regresi linier menyebabkan variasi sampel tidak dapat menggambarkan variasi populasi. Cara untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi antara lain dengan menggunakan metode grafik Darwin-Watson atau metode
image multiplier. Metode Cochrane-Urquhart banyak cara dilakukan dalam transformasi untuk mengatasi masalah autokorelasi. Pemilihan cara transformasi tersebut dipengaruhi oleh diketahui atau tidak diketahuinya koefisien autokorelasi. Setelah koefisien autokorelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi. Kemudian dari data hasil transformasi dilakukan pendeteksian ulang untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Metode Cochrane-Urquhart banyak cara dilakukan dalam transformasi untuk mengatasi masalah autokorelasi. Pemilihan cara transformasi tersebut dipengaruhi oleh diketahui atau tidak diketahuinya koefisien autokorelasi. Koefisien korelasi atau P disebut juga dengan istilah rho. Jika koefisien autokorelasi diketahui, maka tinggal menyelesaikan dengan cara transformasi. Sedangkan jika tidak diketahui, maka cara penyelesaiannya adalah dengan terlebih dahulu menaksir koefisien autokorelasi dengan menggunakan berbagai metode, antara lain metode Darwin-Watson, yang kedua Nagar atau Cochrane-Urquhart. Setelah koefisien autokorelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi. Kemudian dari data hasil transformasi dilakukan pendeteksian ulang untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Jika pada data hasil transformasi masih terpantau autokorelasi, maka dilakukan transformasi ulang sampai tidak terdapat autokorelasi. Setelah diperoleh data yang terhindar dan autokorelasi, langkah selanjutnya menerapkan dengan metode ordinary least square atau OLS untuk menentukan koefisien regresinya. Persamaan Cochrane-Urquhart. Dalam kesempatan ini kita akan fokus pada metode transformasi Cochrane-Urquhart dengan merupakan metode paling dasar dan mudah dipahami. Berikut persamaannya. YT sama dengan A plus XT beta ditambah ET. ET sama dengan P ET dikurangi 1 ditambah ET1 P kurang dari 1. Persamaan Cochrane-Urquhart di mana YT sama dengan variabel dependen yang mengikuti waktu T. Beta sama dengan koefisien beta yang diestimasi. ET sama dengan error term atau waktu T, di mana Pi sama dengan koefisien rho. ET dikurangi 1 sama dengan residual sampel ke I dikurangi residual sampel ke I1 atau sampel berikutnya. Contoh soal autokorelasi Darwin-Watson test. Yang pertama kita akan bahas tentang contoh soal menggunakan metode Darwin-Watson test. Darwin-Watson merupakan teknik dasar yang populer dalam analisis regresi untuk pengujian autokorelasi. Langkah-langkah uji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson secara manual adalah sebagai berikut. Yang pertama kita menentukan hipotesis. Hipotesis HO yaitu tidak terdapat autokorelasi dan H1 terdapat autokorelasi. Kemudian kita melakukan statistik uji. Rumus yang digunakan untuk Darwin-Watson test dapat dilihat di bawah ini, yaitu D sama dengan sigma NT sama dengan 2 buka kurung ET min 1 kuadrat dibagi sigma NT sama dengan 1 ET kuadrat. Simbol E T merupakan galat atau residual pada pengamatan ke T, sedangkan N adalah banyaknya data dalam analisis, di mana dalam contoh soal ini telah diketahui bahwa T sama dengan 26. Simulasi perhitungan rumus D tersebut ditampilkan di bawah ini. Yang pertama, daerah penolakan. Yang A, tolak HO jika D kurang dari DL.
B. Gagal tolak HO jika D lebih dari DU. Yang C. Tidak dapat disimpulkan jika DL kurang dari D kurang dari DU. Nilai DL dan DU pada taraf signifikan 5% atau alfa sama dengan 5% dapat kamu ketahui melalui tabel Darwin-Waston di samping ini. N merupakan banyaknya data, sementara P adalah banyaknya variabel prediktor atau independen. Di samping berikut adalah tabel Darwin-Watson. Silakan kalian amati dan berikut rumusnya. Kita masukkan nilainya. D sama dengan sigma 26, T sama dengan 2, buka kurung, ET min 1 kuadrat per sigma T min 1 26 ET kuadrat, yaitu kita masukkan, kita cari yang jumlah ET min 1, yaitu hasilnya 4940,42 dibagi 16.660,88 sama dengan 0,30. Pada contoh soal ini diketahui bahwa N sama dengan 26 dan P sama dengan 1. Dengan menyamakan nilai N dan P pada tabel Darwin-Watson di atas, diperoleh nilai DL sama dengan 1,30 dan DU sama dengan 1,46. Kemudian, besarnya nilai D, DL, dan DU dibandingkan, dan akhirnya diketahui bahwa daerah penolakan Darwin-Watson ini merupakan ke dalam kategori A, yakni D kurang dari DL. Yang pertama, keputusan, yaitu tolak HO karena D kurang dari DL. Yang kedua, kesimpulannya yaitu terjadi kasus autokorelasi pada contoh soal 1 gross national product. Yang kedua, kita akan memberikan contoh soal yaitu round test. Metode round test merupakan metode kuantitatif lain dalam statistik yang direkomendasikan untuk pengujian asumsi non-autokorelasi. Metode ini dapat digunakan sebagai alternatif apabila hasil pengujian autokorelasi pada Darwin-Watson test tidak mengarah pada kesimpulan yang pasti. Round dapat diartikan sebagai dua jenis simbol yang berbeda, di mana kemunculan simbol tersebut dapat terjadi berulang kali, berurutan, dan bergantian. Kedua simbol tersebut menandakan koefisien dari residual, yakni bisa bernilai positif dan negatif. Dan gambar di samping ini merupakan ilustrasi hasil residual, yakni positif dan negatif. Dan pertama merupakan urutan kemunculan simbol negatif yang pertama, dan kedua adalah urutan simbol positif pertama, dan yang ketiga adalah urutan simbol negatif kedua, dan keempat merupakan simbol positif kedua, dan kelima merupakan kemunculan simbol negatif ketiga. Dengan demikian terdapat 5 run dalam ilustrasi tersebut. Di bawah ini merupakan langkah-langkah pengujian autokorelasi yang dapat kamu terapkan secara manual. Yang pertama, kita menentukan hipotesis. HO sama dengan tidak terdapat autokorelasi. H1 yaitu terdapat autokorelasi. Kemudian kita menentukan statistik uji. Secara sistematis, uji autokorelasi menggunakan metode round test dirumuskan pada formula di bawah ini, yaitu Z sama dengan R dikurangi R per SR. R merupakan banyaknya run, N1 adalah banyaknya simbol positif, sedangkan banyaknya simbol negatif dinotasikan dengan N2. Sebelum membahas simulasi perhitungan manual, akan lebih mudah jika terlebih dahulu membuat tabel yang berisi simbol koefisien residual dan menampilkannya seperti pada ilustrasi sebelumnya. Berikut kita akan mencari positif atau negatif, nilai positif atau negatif dengan melihat angka di tabel tersebut. Merujuk pada visualisasi simbol di atas, diketahui terdapat 5 run sehingga R sama dengan 5. Kemudian N1 sama dengan 15 dan N2 sama dengan 11. Sehingga simulasi perhitungan statistik uji run test adalah sebagai berikut.
Berikut rumus dengan cara perhitungannya. Kemudian kita melakukan daerah penolakan, yaitu tolak HO jika Z kurang dari Z1 kurangi A/2. Pada langkah nomor 2 diperoleh nilai statistik uji Z sama dengan 3,56 dengan menggunakan taraf signifikan atau alfa sebesar 5%. Maka diketahui nilai Z statistik adalah 1,96. Kemudian keputusannya yaitu oleh karena nilai Z lebih besar dibandingkan Z statistik sama dengan 1,96, maka keputusan yang diambil adalah tolak HO. Kemudian kesimpulannya yaitu asumsi non-autokorelasi pada contoh soal gross national product merupakan metode regresi linear tidak terpenuhi. Yang berikutnya kita akan membahas rantes dengan SPSS. Selanjutnya adalah penerapan rantes menggunakan software SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih analis, terus regression, terus linear. Kemudian variabel Y dimasukkan ke dalam kolom dependent, sedangkan kolom independent diisi oleh variabel X1, X2, dan X3. Selanjutnya klik Save. Kemudian langkah kedua yaitu akan muncul Windows seperti Linear Regression Save. Pada window tersebut centanglah Unstandardized yang terdapat pada bagian Residuals. Klik Continue, lalu klik pula OK pada Windows Linear Regression seperti di bawah, gambar di bawah. Yang ketiga yaitu hasil dari langkah nomor 2 mengakibatkan munculnya variabel baru pada data view, yakni res1 yang merupakan residual dari model regresi linear. Hasil residual ini selanjutnya digunakan untuk melakukan rantes yang akan dibahas pada langkah selanjutnya seperti gambar di bawah ini. Dan yang langkah kelima yaitu pilih analis, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu runs seperti gambar di bawah ini. Dan nantinya akan muncul output yang bernama NPAR test. Dalam output tersebut terdapat tabel rantes yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi kasus autokorelasi. Seperti tabel di bawah ini. Untuk mendeteksi autokorelasi, kamu hanya perlu memperhatikan bagian ASYMP, SIG, 2 mintile atau dapat disebut pula dengan p-value dengan menggunakan alfa sama dengan 5% serta hipotesis H0 yang artinya tidak terdapat autokorelasi dan H1 terdapat autokorelasi. Daerah penolakan untuk pengujian ini adalah H0 jika p-value kurang dari alfa. Pada output tabel rantes di atas, p-value bernilai 0,879. Di mana nilai ini lebih besar dibandingkan alfa yaitu 0,005. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal tolak HO. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada kasus regresi mengenai profitabilitas perbankan, sehingga dapat dikatakan juga bahwa residual telah memenuhi asumsi independen. Sekian presentasi dari saya mengenai metode autokorelasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.